Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran PPKN. Sebelum mulai ya, kita berdoa bersama ya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Coba dipimpin Farel, berdoa hari ini. Ya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Farel yang sudah membantu untuk membacakan doa bersama. Semoga dengan berdoa bersama-sama kita mendapatkan kemudahan. Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ibu lihat di sini, Ibu cek ya, ada Raffi, terus Fadila, Fahdah, Amel, dan Megan ya. Alhamdulillah sudah hadir semua. Karena kita masih daring, Ibu juga akan mengecek kesiapan kalian jaringannya di rumah masing-masing. Bagaimana jaringan di rumah masing-masing, sinyalnya stabil? Saya alhamdulillah. Mudah-mudahan jaringannya bisa stabil sampai nanti berakhir pembelajaran. Ya, hari ini kita akan membahas masih bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sebelum ke pertemuan kedua, Ibu akan mereview dulu materi pada pertemuan pertama. Ada yang masih ingat materi pertemuan pertama? Tentang ini, kayak misalnya ada unsur-unsur perlindungan hukum menurut Mendak. Terus ada dasar-dasar hukumnya juga, kayak pasal-pasalnya gitu, Bu. Oke. Nah, semoga yang lain juga ingat ya, ingat materi pertemuan kemarin tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum, yang di dalamnya adalah adanya unsur-unsur perlindungan hukum, ya, betul sekali. Nah, hari ini pertemuan kedua, kita masih di bab 2 ya, melanjutkan materi selanjutnya, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ada gambar di bawahnya. Nah, kira-kira ini gambar apa saja? Ini logo apa nih? Polisi bukan Polisi, Fahda. Ya, betul. Yang kedua ini logo apa nih? pengadilan. Pengadilan. Nah, yang terakhir, jelas nih ya, ada KPK. tulisannya KPK. Untuk pertemuan kedua ini, Ibu akan menjelaskan kepolisian dan ini adalah kejaksaan ya. Ini adalah logo jaksa, kejaksaan. Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di lingkungan sekolah dan masyarakat dengan baik. Kemudian, peserta didik dapat menjelaskan peran kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjamin keadilan dan kedamaian dengan benar. Kemudian ada bahwa peserta didik itu dapat menguraikan peran kejaksaan dalam menjamin keadilan dan kedamaian dengan sistematis, logis, dan akurat. Yang terakhir, setelah kalian menyimak, kemudian menyimak penjelasan guru ya, dan diskusi kelompok, nanti akan ada diskusi kelompok, peserta didik itu dapat menyajikan hasil analisis praktik perlindungan dan penegakan hukum dengan terampil. Nah, apa manfaatnya kita mempelajari peran lembaga penegak hukum, khususnya polisi dan jaksa? Biar kita tahu perbedaan polisi sama jaksa, kemudian Bu, sama tahu tugas-tugas polisinya. Seperti biasa, untuk lebih semangat, hari ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Halo, Bandung, kota kenangan. Nah, kira-kira apa tujuannya kita menyanyikan lagu wajib nasional? Menumbuhkan jiwa nasionalisme. Ya, betul. Menumbuhkan jiwa nasionalisme. Jadi jangan sampai menyenangi lagu-lagu luar saja, gitu, lagu barat. Tapi senangi juga ya. Itu salah satu melestarikan budaya daerah kita ya, dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Kita lanjutkan inspirasi hari ini. Silakan kalian simak, kemudian nanti berikan tanggapan ya. Ya. Oke. Kira-kira apa inspirasi yang didapat dari tayangan ini? Tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Oke, jadi harus bisa memanfaatkan waktu ya. Oke, kita memasuki materi yang pertama. Ini tentang peran kepolisian negara Republik Indonesia. Apa sih itu kepolisian? Kepolisian itu tuh lembaga pemerintah ya Bu ya, buat menegakkan keadilan. Lembaga pemerintah atau lembaga penegak hukum? Kalau saya baca-baca sih lembaga pemerintah Bu, Lembaga pemerintah, oke. menegakkan hukum. Untuk menegakkan hukum, oke. Saya betul. Mungkin kalian sering bertemu dengan polisi. Dengan kalian sering bertemu dengan polisi, kira-kira yang kalian lihat, peran apa saja yang mereka tampilkan? Contoh di jalan raya, menjaga ketertiban. Melayani masyarakat Bu, kalau ada yang tersesat kan bisa nanya ya Bu. Nah, iya, melayani masyarakat, kalau bisa nanya ke polisi ya. Polisi itu lembaga pemerintah.
bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia itu adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden ya. Ini garis bawahi di bawah Presiden. Nah, supaya lebih paham lagi, kalian simak tayangan berikut ini tentang kepolisian. Selain menjalankan tugas utama menjaga keamanan negara, Polri terlibat langsung dalam penanganan corona. Sejak ditetapkan sebagai bencana nasional, Polri ada di garda depan, mensosialisasikan pentingnya gaya hidup sehat agar jumlah masyarakat yang terjangkit virus bisa terkendali. Polri berkolaborasi dengan masyarakat bahu-membahu seolah tanpa henti, terus berlangsung hingga kini. Ini adalah peran Kepolisian Negara Republik Indonesia ya. Ibu simpulkan dari tayangan tadi, peran dari polisi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Coba dari sini tadi ada nggak sesuai dengan tampilan yang ditayangkan? Ada. Ada, di mana? Yang memelihara. Nah, memelihara, betul. Memelihara, terus? Pelayanan, betul. Pelayanan kepada masyarakat ya. Tadi bagi-bagi sembako, terus bagi-bagi apa tadi tuh? Masker, ya, hand sanitizer, gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari peran polisi. Sebelah kanan atas. Bantuan sosial. Bantuan sosial, ya. Ini yang bawahnya? Yang bawah kanan, checkpoint ya, pas COVID ya, memeriksa gitu ya. Memeriksa, ini dan menertibkan lalu lintas ya. Jadi kalian sudah mengetahui bahwa tadi di tayangan diperlihatkan, kemudian perannya seperti apa. Nah, ini adalah contohnya ya. Oke, sekarang apa kewenangan dari kepolisian? Tugas dan kewenangan polisi itu dalam bidang penegakan hukum, khususnya di bidang pidana. Ini untuk lebih jelasnya. Kewenangan polisi dalam bidang proses pidana, ini menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, gitu ya. Nah, ini adalah 5 kewenangan polisi dalam bidang proses pidana. Ini kalian bisa lihat gambarnya yang di atas, ini sedang dilakukan penyidikan. Kemudian yang bawah, gambar yang bawah ini kira-kira polisi sedang apa yang gambar bawah? Menilang. Menilang ya, memeriksa. Tadi memeriksa kelengkapan surat-surat. Ibu lanjutkan ya. Polisinya sudah berakhir, kita lanjut ke kejaksaan. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Ada yang tahu jaksa itu apa? Atau siapa jaksa itu? Jadi kejaksaan itu adalah lembaga negara yang melaksanakan kuasa negara khususnya di bidang penuntutan. Ini kalian amati, tayangan ini adalah tentang peran kejaksaan untuk lebih memahami lagi, untuk lebih paham lagi, supaya tidak keliru, supaya tidak tertukar ya. Ini kita simak tayangan tentang kejaksaan. Bicara proses hukum, kita akan berpikir tentang persidangan. Dalam persidangan kasus pidana, ada 5 pihak, yaitu hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, serta saksi-saksi. Fokus kita kali ini adalah jaksa, atau sering juga disebut sebagai penuntut umum. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum juga dituntut untuk berperan dalam menegakkan supremasi hukum dengan memberikan perlindungan kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kejaksaan Republik Indonesia juga harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan apapun. Oke. Kalian sudah menyimak tayangan tentang kejaksaan. Kira-kira apa yang kalian dapatkan dari tayangan ini? Terus belajar untuk tahu hukum gitu. Jadi kita nggak ngelakuin kesalahan-kesalahan yang fatal, yang ada hukumannya gitu. Nah, oke. Harus tahu hukum supaya tidak melakukan kesalahan. Betul ya, Fadila ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah peran Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke, ya. Itu adalah peran dari kejaksaan yang dibacakan oleh Amelia ini. Jadi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2014. Jadi alurnya begitu, mulai dari polisi, dilakukan penyelidikan, setelah selesai penyelidikan, berkasnya kalau sudah siap disidangkan, diserahkan ke kejaksaan, nanti sama jaksa diperiksa sesuai atau tidak. Kalau sesuai, siap untuk disidangkan. Nanti di persidangan itu baru dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Apa tugas dan wewenang dari kejaksaan? Membantu orang yang lagi diadili untuk mendapatkan kayak sanksi atau
keadilan yang sesuai gitu, misalnya Oh. hukumannya biar sesuai. Punya bisa sesuai gitu ya. Oke, bisa ya kita cek tugas dan wewenang kejaksaan. Nah, ini tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana. Apakah betul jaksa itu melakukan penuntutan? Coba poin 1, sesuai? Sesuai. Sesuai, Bu. Sesuai ya, oke. Poin 2, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap. Coba sesuai nggak? Sesuai ya. Tadi diputuskannya oleh hakim, kalau tadi jaksa hanya menuntut. Saatnya kalian diskusi. Ibu akan bagi kelompok ya. Ibu akan bagi kelompok. Di sini kalian akan melaksanakan diskusi kelompok mengenai materi hari ini. Silakan untuk diskusi kelompoknya, kalian bisa masuk ke LMS Canvas. Silakan login ya ke LMS Canvas, kemudian masuk ke modul pembelajaran hari ini. Pertemuan kedua ya, peran lembaga penegak hukum. Di situ kalian langsung masuk ke LKPD. Ibu mau bagi kelompok, Ibu berapa nih? Ibu bagi kelompok 3 ya. Ya, silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Silakan diskusikan, nanti dipresentasikan. Oke, gimana kelompok 2? Sudah sampai mana? Itu ada 3 pertanyaan. Silakan diskusikan dengan kelompok ya. Nanti presentasikan. Nah, oke, sudah sampai Perbedaan mana? tugas dan Mulai, Bu. Oke, 5 menit cukup ya? cukup, Bu. Oke, sip. Sudah. Oke, ya, kembali lagi ya. Ya, kalau sudah semua, kelompok 1. Yang lain, kelompok 2 dan 3, silakan menyimak. Dimulai dari nomor 1. Isinya tugas polisi memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara mudah, responsif, dan tidak diskriminatif. Lanjut ke nomor 2, fungsi kejaksaan membantu orang yang diadili untuk mendapatkan hukuman yang sesuai. Nomor 3, tidak adil karena nimbang dari korupsi yang dilakukan dengan jumlah yang besar, tetapi hukuman yang diterima tidak terlalu membuat jera, sehingga masih banyak korupsi yang dilakukan karena kurangnya ketegasan dari kejaksaan atau hakim dalam membuat keputusan. Kita beri aplaus dulu. Aplaus dulu untuk kelompok 1 ya, yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok 2 dan kelompok 3, ada yang mau menanggapi? Bagus, udah bagus. Bagus. Oke, tanggapannya bagus ya dari kelompok 2 ya. Oke, dari kelompok 3 ada tanggapannya? Sudah bagus, Bu. Sesuai. Sesuai Dan ya, rekan singkat. ya. Dan Singkat, intinya jelas, sampai. padat. Oke, sip. Jadi Ibu simpulkan ya bahwa kejaksaan itu adalah menuntut. Tadi ya, jangan keliru ya. Kejaksaan menuntut dan kepolisian itu adalah tugasnya menangkap ya, penangkapan, penyitaan ya, itu tugas dari polisi ya. Ini ada refleksi dulu hari ini ya. Refleksi hari ini, apa kesimpulan dari materi hari ini yang sudah kalian pelajari? Hari ini tuh kan kita belajar tentang lembaga yang berkaitan dengan hukum dan keamanan kepolisian Republik Indonesia sama kejaksaan. Belajar tentang peran sama kewenangannya. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah menjelaskan tentang peran kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian, serta peran kejaksaan dan tugas wewenang dari kejaksaan ya. Untuk pertemuan pekan depan ini ada tugas rumah ya bersama kelompok yang tadi. Silakan nanti membuat video tentang peran lembaga penegak hukum. Sebelum diakhiri, ini ada pesan hari ini. Tetaplah semangat dalam belajar ya. Nah, sebagai bahan evaluasi, login ke Nirpod, Ibu ada kuis untuk hari ini. Apa salah satu tugas dari kejaksaan? Memberikan tuntutan seberat-beratnya terhadap tersangka. Oke, betul jawabannya Valid? Oke, untuk evaluasi hari ini, semoga kalian bisa lebih memahami dan mengetahui bahwa tugas dan peran dari polisi, tugas dan peran dari kejaksaan itu sudah diatur dalam undang-undang. Dan semoga kita bisa melaksanakan ini ya, aturan dengan tertib ya. Untuk pertemuan hari ini, itu saja dari Ibu. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya, memasuki pertemuan ketiga masih tentang peran lembaga penegak hukum. Yang akan dipelajari adalah, tadi ya, ada KPK, ada pengacara, dan ada hakim. Kita akan berdoa bersama dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah ya. Terima kasih semuanya. Tetap sehat, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.